bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, gak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan gak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Menyiramkan air dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur digali serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV, perlu juga saya ingatkan sebelum saya lanjutkan agar menyimak video ini sampai selesai secara full, itu agar tidak salah paham dengan penjelasan kami, karena kami akan selalu menyuguhkan dalam konten ini insya Allah akan selalu saya sertakan referensi dari baik dari hadis Al-Quran atau dari fatwanya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di kesempatan ini saya akan meluruskan pemahaman dari Ustadz Wahabi yang kemarin itu Ustadz Yazid Jawas. Sekarang ya pas lagi pada Yazid Jawas juga dari ceramahnya Ustadz Yazid Jawas. Mohon maaf kalau video kemarin menyinggung para pemirsa Salafi Wahabi ya, karena kami jengkel karena disalah-salahkan terus sama Ngkong Jawas ini. Yang sekarang beliau mempermasalahkan tabur bunga di kuburan, menyiram air di kuburan. Dibilangnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Bagaimana video beliau tentang hal ini? Mari kita simak ya. Biar percaya kalau memang Ustadz Wahabi itu memang mengatakan demikian. Adapun menyiramkan air dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram itu minum dia di bawah. Mereka menganggap kembang atau menyiramkan air ya, menyiramkan air pada kuburan itu dianggap memberi minum si mayit itu. Konslet. Nah, jadi penjelasan dari Ustaz Abdul Somad itu gamblang ya. Jadi tujuan menyirami mayit kuburan jenazah itu bukan untuk memberi minum mayit, bukan. Tapi agar tanahnya itu lebih padat hingga tidak digali oleh binatang buas dengan dingin, dan disunahkan untuk diberi wangi-wangian yaitu air bunga. Mari kita simak penjelasan dari kami, yaitu bagaimana menurut pandangan ulama dan bagaimana dalil dari hadisnya. Pertama dapat ditemukan dalam Hayatul Zain ya. Wa yundabu rasul qabri, disunnahkan menyiram kuburan bima'in baridin, dengan air yang dingin.
naklan tafaulan karena mengharap kebaikan, itu biburudatil madjaih dengan dinginnya kuburan itu, artinya biar dapat dingin juga. Wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi, dan tidak mengapa itu dicampuri dengan air bunga ya, air bunga mawar. Liannal malaikatah tuhibbur raihatal tibih, karena malaikat itu suka dengan wangi-wangian. Dalam kitab Nihayatul Zen halaman 154. Fathul Qarib yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Wa yundabu ayyurasyal qabru bima'in, disunahkan menyiramkan kuburan dengan air. Wal aula yang lebih utama ayyakuna tahiran, air itu harus suci, baridan, dingin, jangan air mendidih. Ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sunnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, melakukannya bi qabri waladihi, terhadap kuburan putranya beliau yaitu Ibrahim. Sekarang wa kharaja bil ma'i, dan keluar dengan kata-kata air. Ma'ul wardi artinya apa? Air bunga, itu tidak masuk pada kata-kata air. Menurut beliau fayukrahu ar-rasyu bihi, dimakruhkan menyiram air kuburan dengan air bunga. Kenapa? Dianahu idha'atu ma'lin li gharadi husulir raihati. Nah, karena itu menurut beliau menyia-nyiakan harta untuk tujuan tercapainya wangi, ya, untuk hanya mengharapkan wangi saja. Fala yunafi, maka tidak meniadakan, tidak menafikan anna idha'atal mal haramun, ya, karena menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan harta itu adalah haram. Wa qala Subki, menurut Imam Subki, nah ba'sah, tidak mengapa, bil yasiri, tapi sedikit saja, minhu, dari air bunga tersebut. In qasada bihi, jika dimaksud dengan dengan air bunga itu hudurul malaikati, akan hadirnya malaikat. Karena malaikat itu tuhibur raihatat thayyibah, atau suka dengan bau, dengan aroma yang wangi. Nah ini ya, ini sudah ada dasar, yaitu sabda Nabi ya. Ini dari hadis fi'lun Nabi, hadis yang sama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri Ibrahim ibnahu wa wada'a alaihi asoba. Dalam riwayat itu Nabi menyirami kuburan putra beliau yaitu Sayyid Ibrahim dan meletakkan batu di atasnya, batu-batu kecil. Ini juga manfaatnya ditaburi bunga. Bagaimana itu? Karena kita tradisi kita warga Nahdien kaum NU. Ya. Hadatsana Yahya, hadatsana Abu Muawiyah, anil A'mash an Mujahid, an Tawus, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, tuhnya Nabi marra bi qabraini, lewat bertemu dengan dua kuburan. Yu'adzabani, yang mana ahlinya penghuni kubur itu disiksa keduanya. Faqala, Nabi bersabda, innahuma la yu'adzabani, ma yu'adzabani fi qabrin, apa yang membuat keduanya itu disiksa dalam kuburan. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu, fakana la yastatiru minal bauli, dia tidak membuat satir dari kencingnya, artinya kencing sembarangan, sehingga air kencingnya itu prat kemana-mana sampai ke badannya, itu juga berpengaruh kepada kita. Wa mal akharu, yang lain, fakana yamshi bin namimah, yaitu suka mengadu domba. Jadi orang yang suka mengadu domba itu disiksa di dalam kuburnya. Summa khudz jaridatan, ambillah, ya, Nabi ini merintahkan sahabat untuk ambillah lepah korma rotbatan yang masih basah. Sakiha binisfa, ini maka belahnya
jadi dua. Summa gurisa fi kulli qabrin wahidin, kemudian taruh di masing-masing satu, taruh di atas kuburan. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima sona'ta hadak, kenapa jenengan itu melakukan hal ini? Faqala, Nabi menjawab, la'andahu ayyukhaffafa anhuma ma lam bisa. Mudah-mudahan kedua orang ini oleh Allah siksanya diringankan selama pelepah kurma ini belum kering. Ini hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, menyiram kuburan dengan bunga ini disunahkan ya, dengan syarat masih basah agar bunga-bunga itu bertasbih kepada Allah dan dapat meringankan, dengan itu Allah meringankan siksa kedua mayit yang disiksa tersebut. Kemudian yang terakhir ini referensi dalam kitab I'anatut Thalibin, ya, syarah dari Fathul Mu'in. Yusannu wad'u jaridatin hadra'a 'alal qabri. Nah ini kan, ini diambilkan dari hadis tadi, disunahkan meletakkan pelepah kurma, daun kurma ya, yang masih biru, yang masih hijau di atas kuburan. Lil-ittiba'i, karena mengikuti perbuatan Nabi. Wali anau yukhaffafu anhu bi barakatis tasbihiha. Nah, dan sesungguhnya mayit itu diringankan siksanya oleh Allah sebab barokah tasbihnya kurma yang masih hijau tersebut. Wa kisbiha idamin tarhi nauhi raihanit rutbih. Ya, dan dikiaskan kepada terhadap ini itu suatu yang sudah biasa di kalangan masyarakat, yaitu meletakkan bau wangi-wangian yang masih basah. Ini sudah benar ya. Jadi apa yang kami lakukan, yaitu menyiram kuburan dengan bunga, itu bukan tanpa dasar. Selain dari fatwa ulama, juga ada sabda Nabi Muhammad SAW. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikian penjelasan kami tentang hukum menyirami kuburan dengan air bunga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dari kami apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.